kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan baru yang akan membahas tentang sejarah uang dalam peradaban manusia dari barter sampai digital. Mari dengarkan penjelasan berikut ini agar bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Sejarah uang dalam peradaban manusia dari barter sampai digital. Gak bisa kita pungkiri kalau keberadaan uang begitu penting di kehidupan manusia sampai sekarang. Sampai saat ini, uang masih menjadi alat tukar utama untuk bertransaksi jual beli. Meskipun begitu, keberadaan uang sebagai alat tukar seperti sekarang punya sejarahnya tersendiri. Mari simak sejarah uang dan transformasinya hingga era super canggih seperti sekarang ini. Yang pertama, masa sebelum kemunculan sistem barter. Kalau dirunut sejarah uang sebagai alat tukar tidak bisa kita lepaskan dengan sistem barter. Namun sebelum sistem barter berlaku, manusia masih memenuhi kebutuhannya sendiri dan bergantung pada alam. Pada masa ini, manusia masih belum menjadi makhluk sosial sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Semua kebutuhan mereka penuhi sendiri karena saat itu manusia berperan sebagai produsen dan konsumen sekaligus. Yang kedua, masa sistem barter. Seiring berjalannya waktu, manusia akhirnya menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia pada masa itu akhirnya menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Alhasil mereka berinteraksi satu sama lain untuk saling bertukar, baik barang dengan barang maupun barang dengan jasa. Pertukaran barang dan jasa antar manusia ini kita kenal dengan istilah barter. Sebagai contoh, seseorang menukarkan sekantung telur dengan sekantung beras. Adanya pertukaran barang menjadi awal sejarah uang sebagai alat tukar untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan sekarang. Sistem barter lambat laun menemui kendalanya ketika kedua orang yang melakukan pertukaran tidak sepakat dengan nilai pertukarannya. Keberadaan permasalahan ini akhirnya membuat manusia akhirnya berinovasi untuk menciptakan uang komoditas atau uang barang. Dan selanjutnya yang ketiga, terciptanya uang barang. Sejarah uang terus berkembang karena sistem barter menuai banyak kendala dalam penerapannya. Akhirnya, pada masa itu manusia mulai menerapkan barang dasar yang hampir semua orang miliki sebagai standar pembayaran. Barang dasar yang dimaksud diantaranya seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian. Namun, seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 9000 hingga 6000 sebelum Masehi, uang komoditas tidak lagi dalam bentuk benda-benda kecil, melainkan berubah menjadi hewan ternak. Lalu saat budaya pertanian muncul, uang komoditas mulai bergeser lagi dalam bentuk produk pertanian seperti gandum, sayuran, dan tumbuhan lainnya. Pada 1200 sebelum Masehi, uang primitif mulai digunakan. Uang primitif berasal dari cangkang kerang atau hewan moluska lainnya. Orang-orang menggunakannya sebagai alat pembayaran bernama kauri yang berasal dari Kepulauan Maladewa di Samudra Hindia. Kauri menjadi barang berharga sejak awal peradaban Cina dan India yang kemudian dibawa sepanjang rute perdagangan ke Afrika. Orang Eropa kemudian menamainya wampum sebagai mata uang di pasar. Jenis uang barang berbeda-beda di setiap belahan dunia.
menyesuaikan perkembangan peradaban masing-masing. Dan selanjutnya yang keempat, sejarah uang logam dan kertas dimulai. Secara umum, uang adalah benda yang masyarakat umum sepakati sebagai alat tukar dalam aktivitas ekonomi. Kehadiran uang memudahkan transaksi jual beli barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien. Nilai uang juga berkembang dari yang awalnya hanya sebagai alat tukar menjadi alat ukur pendorong transaksi. Berdasarkan sejarah, keberadaan uang pertama kali dicetuskan oleh bangsa Lydia yang hidup di wilayah Turki pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak dan berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan kandungan emas dan perak di dalam uang tersebut adalah 75 berbanding 25 dan menjadi standar. Mereka menamai uang tersebut elektrum. Uang logam kemudian pertama kali diciptakan pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi oleh Croesus di Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa Yunani dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Bangsa Yunani mencetak berbagai jenis uang logam yang nilainya mereka tentukan berdasarkan bahan pembuatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, akibat keterbatasan bahan baku, uang logam atau emas dan perak, tercetuslah ide untuk membuat uang kertas oleh orang Tiongkok pada abad 1 Masehi. Kalau merujuk sejarah, pembuatan uang kertas sebenarnya sudah mulai dilakukan sebelum masa dinasti Tang, tetapi gagal karena sulit menemukan bahan kertas yang tahan lama. Barulah saat dinasti Tang berkuasa, seseorang bernama Shailun berhasil menciptakan kertas dari kulit kayu murbei. Selanjutnya yang kelima, perkembangan sejarah uang kertas di dunia. Sejak kesuksesan penciptaan uang kertas pada masa dinasti Tang, peradaban terus berkembang dan mulailah terbentuk negara-negara. Keberadaan negara menjadikan aktivitas ekonomi dalam suatu negara membutuhkan mata uang sebagai alat transaksi yang sah. Setelah suatu negara menetapkan mata uang yang sah, biasanya mereka akan mengumumkan kepada seluruh dunia. Dan selanjutnya yang keenam, uang di masa kini, e-wallet hingga koin digital. Sejarah uang telah berkembang sangat pesat hingga saat ini. Setiap negara kini sudah memiliki mata uang yang sah. Pada tahun 1946, kartu kredit dan debit diperkenalkan sebagai alat transaksi non-tunai yang masih kita gunakan sampai sekarang. Suatu hal yang menjadi pembeda adalah keberadaan teknologi canggih di masa sekarang adalah kehadiran dompet digital atau e-wallet dan QRIS atau kode QR standar Indonesia sebagai pilihan tambahan untuk transaksi non-tunai. Keberadaan e-wallet dan QRSI bikin kamu nggak perlu bawa banyak uang tunai ketika mau bertransaksi secara langsung. Selain itu, transaksi belanja online jadi lebih mudah dengan adanya e-wallet. Teknologi tidak pernah berhenti untuk berkembang. Sejarah uang kembali diperpanjang dengan kehadiran cryptocurrency atau mata uang digital. Kini kamu bisa bertransaksi secara online dengan menggunakan mata uang digital seperti Bitcoin atau BTC, Ethereum atau ETH, Tezos atau XTZ, dan masih banyak lain laginya. Kesimpulannya adalah mempelajari sejarah uang dan melihat perkembangannya yang begitu pesat sampai detik ini jadi suatu hal menarik. Terlebih lagi, di masa depan akan lebih banyak inovasi yang akan hadir sebagai alat untuk bertransaksi dengan teknologi yang sudah berkembang pesat. Rasanya memiliki uang dalam bentuk tunai ataupun menyimpannya dengan cara konvensional pada rekening bank dan membiarkan nilainya tergerus inflasi bukanlah keputusan bijak. Sudah saatnya untuk kamu naik level mengikuti perkembangan zaman dengan menempatkan uangmu pada aset investasi. Nah, demikianlah
penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini mengenai sejarah uang dalam peradaban manusia dari barter sampai digital. Semoga menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Jangan lupa buat kalian semuanya dukung terus YouTube channel Kunci Sejarah ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan mengenai informasi ilmu pengetahuan selanjutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.